Kan sempat menyinggung belajar di Harbin ya Bu. Itu gimana caranya Bu? Maksudnya apakah waktu itu disediakan dari Uralnya sendiri, dari Ural Federal University. Atau dari Harbinnya? Dari Harbin. Oh dari Harbinnya? Full free. Full free. Ya. Itu gimana apply-nya Bu? Sebenarnya ini ya, menurut saya networking antar profesor itu sangat penting, di mana nanti profesor itu akan merekomendasikan kayak gitu. Terus habis itu ini ada kesempatan kamu want it or not kayak gitu. Ya want it, terus habis itu apply, motivation letter, cover letter, terus habis itu CV, terus habis itu dikasih, terus habis itu mereka proses agree or not to accept me. Terus habis itu udah, habis itu oh iya sesuai cool. Nah habis itu kita berangkat mempersiapkan itu. Oh gitu. Jadi selama misal kita dapat rekomendasi bisa punya kesempatan untuk belajar di Harbin gitu ya, Mas. Saya juga ingin banget sih, Bu. Makanya coba sedikit kabur yuk. Ya kan kaburnya kan positif kan, Bu. Iya. Menurut saya sih fenomenanya kabur aja dulu itu nggak harus selalu dipandang negatif ya. Betul Kalau sih. kita ngomong banyak orang mikir itu adalah brand drain, tapi for overall bisa jadi brand gain juga kayak gitu. Contohnya China, India, mereka setelah studi di luar, mereka nggak kembali ke negara mereka, tapi mereka akhirnya melakukan hal lebih di negara yang mungkin USA atau Eropa, dan akhirnya menarik beberapa teman-teman mereka sehingga juga kita bisa lihat China ada di mana sih, India ada di mana. Nah, this can be a good sign kayak gitu. Tapi kalau kita harus berpandangan selalu negatif, ya nggak harus. Mungkin kalau ini mungkin mau dapat education lebih kayak gitu, mungkin belajar bahasa itu paling enak kan di negaranya sendiri kayak gitu. Nah, contohnya seperti saya itu kayak gitu. Iya sih Bu, kalau saya ngelihatnya juga kan Indonesia kan negaranya sebesar itu ya Bu, maksudnya penduduknya ke-5 ya sekarang ya. Tapi kan kalau yang di negara-negara lain mungkin kayak kalau India kan sih udah banyak banget yang jadi CEO di mana-mana gitu. Nah, warga Indonesia kan masih belum begitu kan. Nah, ini sebenarnya kesempatan positif banget untuk barangkali bisa jadi seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau mungkin dari Bu Febri selama di luar negeri gitu orang-orang Indonesia ini gimana Bu? Actually di Rusia tuh ada seorang GM orang Indonesia. Ini bisa dibilang orang Indonesia atau nggak Indonesia ya, karena sebenarnya dia itu adalah orang tuanya orang Indonesia yang ya kita tahu lah sejarah cendekiawan kita yang di exil gitu. Nah kemudian habis itu si bapak ini akhirnya lahir di Rusia. Kemudian dan akhirnya menjadi GM, tapi selalu ikut acara-acara seperti Indonesian culture dan lain sebagainya, selalu mempromosikan dan mencari mahasiswa Indonesia, itu juga bagusnya kayak gitu. Oh gitu. Iya kan, jadi kan lumayan kan daripada kita harus bertahan di sini. Nah kalau kita apa tadi minta tolong maaf pengen ini ya untuk dapat lebih kesempatan gitu kesempatan lah. Sebenarnya gitu. Kalau kita ngomong kesempatan itu semua orang punya kesempatan menurut saya. Cuman bagaimana kita mencari infonya. Sekarang kalian nggak punya batasan info dan lain sebagainya. Kalaupun mau cari beasiswa bisa dilihat dari set-set tertentu. Setiap orang punya kasih tips and trick untuk study kayak gitu. Nah menurut saya nggak ada masalah sih Bin kalau nggak ada limitation buat itu mau studi dimanapun. Nah mungkin kalau kalian terbatasin di sini, kenapa nggak coba di luar? Karena kita bisa paham bahwa suatu ekosistem itu akan mendukung kita tumbuh. Kalau kita terkena ekosistem yang kurang baik, maka juga kita akan kurang baik kayak gitu kan. Nah kalau ekosistem yang tidak mendukung kita untuk tumbuh, maka kita harus cari tempat untuk bertumbuh kayak gitu sih. Oke ya Bu, yang penting kita mau mencoba mencari tahu dulu kan. Kalau kembali lagi ke yang awal tadi ya Bu, dulu Bu Febri itu awal mulanya kayak misal ke website tertentu atau gimana Bu dapetnya? Ya pasti ya, kalau diingat itu waktu saya daftar Russian scholarship itu ya pasti cari info berapa sih negara-negara apa yang mungkin ini ada negara-negara yang dia tidak memerlukan IELTS kayak gitu atau TOEFL dan lain sebagainya. Nah kemudian habis itu saya coba apply apa saja syaratnya kan gitu, kelihatan dari dibandingin ya beberapa syarat itu. Terus habis itu bisa nggak ada yang kayak ada syaratnya yang sama, jadi kan sekalian kerjanya kayak gitu. Oke, jadi bisa apply beberapa jadi jenis terus tinggal gitu ganti ini, terus habis itu minta tanda tangan untuk recommendation or anything, terus habis itu udah apply. Nah habis itu
Setelah apply, terus habis itu ada administration pasti, terus habis itu di administration tuh sebenarnya ini ada yang cerita lucu. Jadi saya waktu daftar Russian itu, saya tuh daftarnya untuk S2. Oh, untuk S2. Kemudian habis itu karena ada di salah satu statement itu bahwa untuk S3 you should graduate from Russian University. Kayak nggak mungkin kan tereliminasi dulu karena kebetulan saya lokalan sini produknya. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa sih. Oh, dong juga. Oh, alhamdulillah sekolah saya tidak membayar banyak sebentar. Nah, gitu deh. Jadi habis itu dapat habis itu kan dapat undangan interview. Nah, undangan interview ini terus menyarankan from your qualification you can do it in your PhD if you want gitu. Saya tuh ditawarin seperti itu, tapi you should learn from jadi harus belajar 1 tahun bahasa Rusia, kemudian habis itu baru langsung enter PhD atau aspirantura program itu. Kalau misalnya apply yang jadinya yang S2 tadi tetap harus belajar setahun dulu juga? Sebenarnya tetap karena itu adalah basic knowledge buat kita survive. Nah, sometimes itu kalau kalian mau pahami beasiswa-beasiswa itu punya karakter-karakter mereka sendiri-sendiri. Contoh kayak ada yang mensyaratkan lebih ke bahasa juga. Kenapa? Satu itu juga selain internasionalisasi adalah memperkenalkan culture mereka kayak gitu. Nah itu hal-hal yang paling gampang juga. Kalau misal gini, yang Cina juga kan seperti itu. Dia 1 tahun bahasa Cina, ataupun Korea juga seperti itu. Nah dia juga 1 tahun bahasa Korea untuk enter ke universitinya. Nah itu kan dia mengenal culture. Dan kalaupun mereka expand, ini kan juga ada salah satu taktik juga. Kalau mereka expand ke international trade dan lain sebagainya, mereka nggak terlalu susah. Tinggal aja cari siapa yang bisa bahasa Korea, siapa bisa ini kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau misalnya apply beasiswa kan biasanya pasti ada apa namanya esai ya. Kalau misal kayak kontribusi atau bagaimana gitu. Kalau misalnya di Rusia sendiri gimana Bu? Kalau esai sih tergantung ya. Jadi satu kita nulis esai itu sesuaikan juga sama apa yang mau dituju, siapa yang mau dituju kayak gitu. Kayak kalian ngelamar kerja juga mungkin nanti. Nah itu juga harus tahu kan di mananya negara apa, kekuatannya apa kayak gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sana. Kayak kita tahu paradok Leontief. Leontief walaupun orang Amerika tapi kan dia orang Rusia kayak gitu. Jangan-jangan kamu nggak tahu? Udah tahu, iya baru tahu ini. Saya tahu Leontiefnya, cuma nggak tahu kalau orang Rusia juga. Oh gitu, ya ampun. Coba deh search sendiri. Jadi cukup banyak juga kan sebenarnya dulu kayaknya Russian sama Amerika tuh nggak sekencang ini. Banyak juga orang Russian yang go ini ke mana ini? Ke Amerika dan lain sebagainya. Terus habis itu ada salah satu kalau nggak salah di autocorrelation atau normalitas itu ujinya kan ada Kolmogorov kayak gitu belakangnya off. Nah yang mostly itu adalah orang Uni Soviet atau Rusia itu. Gitu. Kolmogorov itu. Nah Kolmogorov itu. Gitu. Oh itu orang-orang Rusia ya. Coba cek aja. Nah makanya itu kan menarik ya. Gimana sih orang-orang ini bisa mendesain orang yang akhirnya bisa berkontribusi dalam dunia kayak gitu. Kenapa saya nggak mau ke sana kayak gitu? Karena juga kita terlalu western centris, jadi kayak kok semua ke western kayak gitu kan pertanyaannya. Kan kita selalu cerita stereotip. Pertanyaan pertama saya saat datang ke Rusia, teman-teman saya adalah menanyakan, kamu ketemu beruang nggak? Oh, ya, itu sama kayak Marsha and the Bear kan, kayak mereka berdingin nggak, terus habis itu kayak ini nggak, film-film di Amerika kayak gitu, Soviet dan sebagainya yang apa ya, yang dingin terus habis itu bangunannya tidak menarik. Terus waktu saya share beberapa foto di Instagram saya, atau sosial media saya, banyak yang tertarik. Oh gini ya, so pretty ya, bangunan apa ini, ternyata mereka tuh bisa bagus mengeblend antara bangunan sejarah historically sama bangunan modern. Dan sangat menghargai sejarah itu sih. Oh, sejarah. Iya, ada salah satu contoh di kota saya itu ada namanya itu Tsarskaya Ulitsa atau Jalan Tsar, di mana itu adalah jalan yang di sekitar itu adalah tempat pembunuhannya Tsar itu. Terus habis itu dipotong dengan namanya Tolmachev, terus habis itu nanti lanjut Lenina Prospect. Nah, Lenin itu kan jadi Jalan Lenin. Jalan besar Lenin. Kan kita tahu sejarah bahwa sebenarnya Tsar ini kan dibunuh sama Lenin. Ya itu aja harus dipotong dulu dengan nama lain walaupun cuma satu ruas, satu blok itu. Ternyata sejarahnya
tetap sangat aneh. Iya, karena nggak tuh menghormati sejarah itu kayak segitunya ya kayak gitu. Segitunya ya Bu, ternyata menarik banget di Rusia. Berarti terkait esai tadi itu Ibu juga menuliskannya mendalami di Rusianya bagaimana, terus dihubungkan dengan inginnya kita, kontribusinya nanti kamu kita. dapat apa kayak gitu. Bukan pada kontribusi kita, tapi kita dapatnya apa. Oh, kita dapatnya apa? Iya, dan habis itu bisa membantu growth atau enggak. Kayak gitu. Makanya saya ingatkan bahwa ekonomi ekosistem itu harus mendukung kamu atau enggak kayak gitu sih, Ben. Terkait apa yang bisa kita dapat di sana kan sejauh ini saya pernah coba apply itu kayak bagaimana kontribusi kita gitu, tapi itu kan untuk beasiswa di dalam negeri ya Bu ya, kontribusi kita ke mungkin ke Indonesianya bagaimana. Kalau apply ke luar negeri mungkin salah satunya ke Rusia, berarti tentang apa yang kita dapat gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat tuh bisa mewujudkan kontribusi juga kayak gitu. Okay. Mungkin ada tips and trik tertentu enggak Bu? Dalam hal ya mungkin mempersiapkan berkas-berkas, kemudian dalam mempersiapkan memilih universitasnya juga, memilih negaranya, selain yang sebenarnya itu udah umum sih ya kalau gitu tips and trick itu. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu lebih jauh ya kalian harus memetakan itu kayak gitu. Satu, kalau memang negara yang pengen dituju adalah negara bahasa Inggris, you should prepare your IELTS kayak gitu. Nggak ada bargaining, nggak ada tawar menawar kayak gitu. Jadi harus go kayak gitu. Memang harus gitu ya kalau untuk administratif daftarnya. Itu sih Bin. Cukup pengen kabur dulu. Iya pasti pengen belajar ke luar negeri, apalagi juga belajar negara-negara lain kan pasti beda ya Bu ya, entah budayanya, makanannya, bahasanya, semuanya. Itu pasti juga bisa kalau misalnya kembali ke sini kan hal-hal positifnya bisa ditaburkan, bukan taburkan apa ya istilahnya? Ditularkan gitu lah untuk teman-teman. Oke, wah menarik banget Ibu ya terkait pengalaman-pengalaman tadi. Nah karena sekarang ini kan sedang marak banget ya Bu ya fenomena #kabur aja dulu. Kan tadi sudah sempat membahas bahwa tidak selalu negatif kan ya Bu. Kalau dari Bu Febri sendiri nih positif negatifnya itu bagaimana sih Bu dalam menyikapi fenomena sekarang ini? Jadi gini, kita tahu kan sebenarnya kenapa banyak ada hashtag ini ya, selain dari segi politik, pemerintah dan lain sebagainya, pasti kabur aja dulu itu adalah fenomena di mana itu ada kesempatan lain mungkin. Kalau kita bilang dari sisi positifnya, kenapa itu bisa positif? Satu, saat kita terbatas di sini, mungkin dari segi pendidikan ataupun segi laboratorium dan lain sebagainya, keilmuan dan sebagainya, kita bisa belajar di negara lain. Kan kalau kita bilang untuk belajar itu suatu negara itu kan bisa aja menawarkan hal yang lebih, gitu. Atau ada endowment di situ, atau ada kelebihan di situ, sehingga kita bisa ambil dari situ. Nah itu adalah kelebihan daripada sisi teknologi ataupun pendidikan, mungkin di luar itu. Sehingga kita bisa, udah bisa trade kan, ada yang bisa ditukarkan. Yaitu adalah kita yang kelebihan orang-orang ini mungkin bisa belajar ke sana, akhirnya diharapkan juga membawa kembali ke sini. Tapi itu kan kalau kita ngomong brain drain, jadi orang-orang yang pintar kita akhirnya belajar keluar, nah kita nggak ada yang kembali. Tapi kita harus berkaca juga, satu posisinya itu adalah China and India, di mana akhirnya mereka itu jadi brain gain, bukan brain drain lagi. Karena apa? Saat kita pernah lihat cerita-cerita di Cina ataupun di India nggak Binta? Iya. Kalau India kan banyak little Indian di banyak banyak negara yang kayak gitu. Selain itu juga kalian tahu bahwa banyakkan yang S2 di India itu juga bisa jadi tukang sapu jalanan. Karena S2 di India. Jadi karena apa? Karena sekarang gitu di India pun terjadi excess supply dari labor yang educated people. Makanya kalau itu bisa keluar ya nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya mereka kan bisa membuat lebih develop diri mereka, kemudian habis itu bisa mungkin menarik atau mungkin merekomendasikan rekannya dan lain sebagainya, akhirnya juga mengurangi juga sedikit excess supply yang ada di India itu kayak gitu. Nah akhirnya kita juga bisa tahu kalau mungkin another side atau positifnya itu
kalau memang kita terbatas di sini, kita bisa keluar dan membawa harum nama Indonesia, karena kan kita diaspora itu pasti membawa nama Indonesia. Iya, nama Indonesia. Yang positif ya, jangan yang negatif. Gitu. Nah, jadi di hal itulah kita itu bisa menguatkan nama Indonesia. Apalagi kita juga bisa mungkin menggait, oh iya, misalnya nih Febri tahu ini, akhirnya oh Febri kita ada tentang ini, kemarin saya ditawarin mantan profesor saya, tapi ya di Urfu itu ya, di Urfu. Ya di Urfu itu untuk menulis bareng dengan rekannya juga dari Kazakhstan, kayak gitu. Jadi kita mau melihat tentang bagaimana labor market di capital city atau largest city di dua negara ini, Indonesia sama di Kazakhstan itu. Kayak gitu. Nah itu kan salah satu hal yang positif ya. Dari pergi keluar itu kan menambah networking dan sebagainya. Walaupun ya kalau di sana mungkin akan lebih sering nulis ya daripada di sini, kayak gitu sih. Nah kalaupun negatifnya mungkin terkesan karena ini ya, kalau di sini kayak terkesan negatif, tapi kalau kita lihat dari sisi lain itu bisa menjadi hal yang positif. Mungkin negatifnya karena oh nggak cinta ke negaranya sendiri malah memilih keluar gitu ya, padahal kan aslinya nggak seperti itu. Iya, karena itu secara nggak langsung kalian tuh menjadi ambasador Indonesia yang tidak dibayar. Oh iya betul. Iya kan, for free. Dan lucunya lagi, yang bayarin negara lain. Gitu, itu yang lucu kayak gitu. Apalagi membawa nama harum negara kalian di negara lain tuh lebih baik sih. Gitu. Bisa menjadi hal yang positif. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya teman-teman kalau fenomena sekarang budaya dulu tuh tidak selalu negatif gitu. Kan dari pengalaman Cina dan India tadi kan pada akhirnya yang awalnya mungkin dikira brain drain ternyata bisa menjadi brain gain dan menarik kesempatan untuk teman-teman dari negaranya sendiri untuk bisa berkembang di negara lain gitu. Itu juga bisa menjadi endorsement ya Bu ya, mengenalkan negara kita ke seluruh dunia lah, apalagi kita kan juga negara termasuk negara 5 penduduk terbesar ya di Indonesia gitu. Selain itu juga ini berhubungan dengan studi S3 tadi ya Bu di Rusia, buat teman-teman sendiri tuh intinya kita coba aja dulu, kita pelajari dengan baik terkait administratif, kemudian memilih negaranya, dan juga kita bisa belajar banyak sekali, maka ini harus sangat layak untuk dipertimbangkan dan diperjuangkan, dan sangat untuk saya juga ingin mencoba untuk belajar keluar ya. It's the best for you. Amin gitu. Oke, mungkin ada sedikit kesan-pesan sebelum kita tutup Ibu. Buat adik-adik, kalau kalian punya mimpi, jangan takut bermimpi. Dan kalau kalian pun kecewa dengan negara ini, janganlah terlalu kecewa karena kalian ingat homeland atau motherland itu sangatlah kalian rindukan pastinya nanti. Keren sekali. Itu yang saya alamin sih. Sangat luar biasa ya diskusi kita hari ini bersama Ibu Febri Wijayanti, PhD. Kurang lebihnya saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, sampai bertemu lagi di next Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Saya Binta Zulfia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye-bye.